yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud Ya. alaihissalam. Beliau tidur separuh malam lalu bangun sepertiga malam Ya. dan kemudian beliau tidur kembali seperenam malam. Nah, itu. Dalam hadis Bukhari begitu. Nabi Daud tidur separuh malam, berarti dari Isya, dari masuk Isya tuh sampai ke jam 12 malam. Lalu lalu bangun. Bangun jam 12 sampai jam 3 gitu. Kemudian tidur lagi. Baru dekat subuh bangun lagi. Nah, itu Nabi Daud. Sebaik-baik salatnya salat Nabi Daud. Begitu juga puasa ya. Begitu juga puasa. Puasa Nabi Daud itu paling afdal. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Jangan kalau puasa setahunan itu nggak boleh. Ulama banyak mengatakan makruh kalau setiap hari puasa. Makruh hukumnya bagi yang khawatir akan menelantarkan kewajibannya atau sama sekali tidak mengerjakan kewajibannya. Bagaimana kewajiban itu? Umpama seorang suami kan bekerja tuh, cari duit. Gara-gara dia puasa, aku udah lagi bisa bekerja katanya. Kebanyakan puasa. Nah, ini nggak boleh. Atau gara-gara puasa kerjaannya nggak rampung atau nggak maksimal. Umpama dia per bulan itu memerlukan dana untuk keluarganya umpama 6 juta. Gara-gara dia puasa tiap hari dia mendapatkan duit cuma 3 juta. Ini kan berkurang nih. Enggak sampai meninggalkan kewajiban, cuman mengurangi kadarnya. Mengerjakan yang sunnah tapi meninggalkan kewajiban. Itu enggak bagus. Nah, oleh karenanya sebaik-baik puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Salat begitu juga, salat malam, salat Nabi Daud. Separuh malam tidur sampai jam 12, nanti bangun jam 10, jam 12 sampai jam 2 gitu, jam 3 besok tidur lagi. Baru nanti subuh bangun lagi. Ala kulli hal. Lanjut. Sunah-sunah ketika bangun tidur di waktu malam. Nah, apa sunah-sunahnya? Menyapu muka dengan tangan ketika bangun tidur, lalu memandang ke langit serta membaca surah Al-Imran dari ayat 190. Ali, bukan Al-Imran, Ali. Surah Ali Imran. Ya. Dari ayat 190 sampai ayat 195. Nah. Tetapi yang paling afdal membacanya adalah sampai akhir surah. Ya. Lalu sholat 2 rakaat. Stop dulu. Jadi bangun tidur itu usap wajah dulu. Nah ya, usap wajah. Kemudian mandang ke langit. Membaca surah Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab dan seterusnya. Tapi kalau enggak hafal terlalu panjang umpama sekurang-kurangnya kita membaca ayatnya itu ada yang bacanya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ada tulisannya situ? Tidak ada. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. 2 kali membacanya sambil mata memandang ke langit. Bukan berarti harus ke langit, artinya memandang ke atas sini. Ya, kalau memandang ke langit langsung ya keluar pulang. Jadi bangun tidur usap wajah, mandang mata ke plafon lah ya, ke langit-langit nih plafon. Kalau yang afdalnya dari awal tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab dan seterusnya. Tapi kalau kepanjangan ya sudah, bacanya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa yang membaca 2 kali ayat tersebut sambil dia memandang matanya ke arah langit, ke plafon, maka disebutkan di dalam riwayat itu orang tadi akan mendapatkan pahala sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Berapa bintang yang ada di langit? Dah ada yang tahu dah. Miliaran. Triliunan. Nah, ngomongnya aja susah.
triliunan. Karena di sana tuh banyak bintang, galaksi. Ya, Bima Sakti. Orang kita sebut apa ya? Bima Sakti, galaksi itu banyak banget. Ada saya nonton di TikTok. Coba nanti buka di TikTok tuh ya. Apa ya gitu ya. Judulnya apa tuh? Galaksi ke apa gitu ya. Bintang-bintang di langit. Itu nanti ada orang merekam apa namanya ini keajaiban yang ada di langit. Bintang-bintang. Jadi dia mau cari bintang Jupiter di teropongnya tuh sampai ke Jupiter. Tapi itu ndak asli. Maksud ndak asli itu maksudnya bukan teropong asli, dia kayak komputer atau apa, ndak paham juga itu. Wah, itu luar biasa itu. Saya aja tertegun melihat itu. Nah, salah satu yang dia tayangkan itu adalah Bima Sakti itu, galaksi tadi. Jadi kameranya ini menembus terus sampai ke ujung. Setelah itu habis sudah galaksinya. Itu berjam-jam gak ketemu mana batasnya itu. Nah, baru saya sadar, oh ini toh yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Menembus ruang dan waktu. Jadi ketika sudah lepas galaksi ini, itu kameranya tetap jalan. Tapi nggak ada lagi bintang-bintang. Menembus ruang dan waktu sudah. Nah, jadi Masya Allah itu apa namanya, banyak sekali makhluk Allah Ta'ala ini. Terutama makhluk yang ada di langit. Lebih banyak daripada kita di dunia ini. Nah, ala kulli hal, siapa yang membaca Rabbana ma khalaqata hadza batila subhanaka faqina adzabannar 2 kali ketika bangun sambil mandang matanya ke langit, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti mendapatkan pahala sebanyak bilangan bintang yang ada di langit. Jadi jangan tinggalkan baca itu, kan enak tuh ya. Cuman 2 saja. Kita ini kan kalau kepingin tuh kayak orang bisnis tuh, pengeluaran sedikit, pemasukan banyak. Modal sedikit, untung banyak, kan gitu tuh. Nah, kemudian setelah itu di dalam riwayat dikatakan, dibaca lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja. Setelah itu baca alhamdulillah wa subhanallah, alhamdulillah subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Duluan alhamdulillah, bukan subhanallah. Dalam itu alhamdulillah dulu, baru subhanallah. Alhamdulillah wa subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, urutannya nih bacanya tadi tuh. Bacanya urutannya tadi apa ya? Pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. 2 kali sambil mandang mata ke langit. 1. Kemudian selanjutnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dikatakan siapa yang membaca zikir tadi lalu dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dia. Pasti Allah akan mengabulkan doanya dia. Yang penting kita berdoa. Masalah Allah mengabulkan itu nanti urusan Allah. Tugas kita berdoa dulu. Nah, kalau sudah begitu doanya jangan alang-alang tanggung. Jangan alang-alang tanggung, jangan apalagi doanya tuh ngambang. Ya Allah, saya kepingin kaya, tapi kalau engkau ngomong enggak ngasih saya kaya, enggak apa-apa ya Allah lah. Enggak apa-apa, aku ridho aja. Jangan begitu. Minta yang bagus-bagus. Kalau kepingin kaya, minta kaya. Kalau kepingin sukses, minta sukses. Naik jabatan, minta jabatan. Nah, itu tuh. Jadi siapa yang amalkan itu ketika bangun tidur lalu dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dia. Pasti Allah kabulkan. Gampang kan ya? Nah, itu bacaan bangun tidur. Lalu baca apa lagi? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau kita tidur, setan itu kan mengikat kita dengan 3 ikatan. Dengan 3 ikatan. Jadi kalau kita bangun, lalu kita baca doa, berzikir dan sebagainya, 1 ikatan pertama lepas sudah. 1 ikatan pertama lepas. Rajin kita sudah, semangat tuh. Nah, kuat sudah. Kalau kita berudu, setelah bangun lalu kita berudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Ikatan yang kedua. Kita agak rajin tuh. Dan kalau bisa jangan berwudu saja, mandi. Guru-guru kita tuh mengajarkan, ulama-ulama kita, bahkan para dokter-dokter itu, ahli kesehatan, paling bagus mandi itu tengah malam. Lewat tengah malam. Ya, jadi jam 1 itu sampai ke subuh bagus mandi. Makanya kita pernah belajar tuh, salat Idul Fitri, mandi salat Idul Fitri atau Idul Adha kapan waktunya? Jadi lewat tengah malam sudah boleh mandi. Nah, biasakan mandi itu sebelum subuh lah sekurang-kurangnya, sebelum subuh. Mandi atau mau salat subuh mandi. Itu ujar orang Bahari, mandi awet muda. Ya, mandi awet muda, walaupun ibarat kata umur tua tapi kelihatan anum. Nah, gitu. Kelihatan umur masih muda. Nah, itu mandi. Nah, jalur wudu. Maka ikatan yang kedua putus dari ikatan setan tadi. Dan Nabi mengajarkan kalau wudu masukkan air sampai ke hidung. Ya, bukan begini saja, tapi sampai ke tulang hidung. Nah, sampai tulang hidung. Tulang hidung sini. Masuk air, lalu hembuskan. Kenapa? Karena disebutkan di dalam riwayat, setan itu kalau kita tidur, dia ikut tidur juga dan membuat sarang di telinga, di hidung kita. Dia membuat sarang di hidung kita. Loh, kenapa di hidung? Karena kalau di hidung gampang mengendalikan. Gimana maksudnya? Coba lihat sapi. Sapi kurban atau orang banu sapi itu. Di mana orang ikat talinya itu? Di hidung. Kalau ada orang punya sapi ngikat talinya di leher, kalau dia begagah, kalau dia ngamuk, kita nggak bisa ngelawan, nggak bisa mengendalikan maksudnya. Tapi kalau talinya itu di hidung, ngamuk dia tinggal tarik aja talinya, trok, ngot begitu dia. Mau lari kemana, tarik talinya, trak, kesakitan dia punya hidung. Begitu juga setan, kalau kita tidur malam dia bersarang di hidung, bersarang di hidung. Lalu jar Nabi, kalau bangun tidur masukkan air ke hidung, maka setan tadi akan kelelep. Tahu kelelep? Jar orang Banjar lamas. Masuk, wah, setannya dia lari. Tapi kalau cuman bercucimu aja, nyuci muka, itu kena angin malah mengantuk. Segar. Wah, malah enak tidurnya. Tapi kalau masukkan air ke hidung, setannya lemas. Lari dia, makanya segar itu. Segar mata. Nah, 2 ikatan sudah lepas. Kemudian yang ketiga, ikatannya lepas itu dengan cara apa? Dengan melaksanakan salat. Nah, begitu juga disebutkan dalam kitab itu.